Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ikhwani fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali berkumpul dalam satu majelis untuk bersama-sama belajar dan juga untuk bersama-sama meraih keutamaan dari bermajelis ilmu, yang mana majelis ilmu adalah salah satu di antara taman dari taman-taman surga yang ada di dunia. Oleh karena itu, ketika Nabi SAW bersabda tentang keutamaan majelis ilmu dengan sabdanya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka ada ulama yang mengatakan inna fid dunya la jannah, sesungguhnya di dunia itu ada taman dari taman-taman surga. Man la yadkhuluha la yadkhulu jannatal akhirah, barang siapa yang tidak ingin memasuki surga tersebut atau tidak mau memasuki taman dari taman surga yang ada di dunia tersebut, maksudnya adalah majelis ilmu, la yadkhul jannah, seakan-akan dia tidak ingin memasuki surga yang ada di akhirat. Jadi bermajelis ilmu salah satu di antara keutamaannya adalah dia bagian dari taman-taman surga, yang kalau seseorang tidak mau bermajelis ilmu, tidak mau mendatangi majelis ilmu, kata para ulama, la yadkhulu jannatal akhirah, seakan-akan dia tidak ingin memasuki surga yang ada di akhirat. Dan kebalikannya, orang yang mau duduk dalam suatu majelis ilmu untuk menimba ilmunya, maka berarti dia menginginkan adanya surga yang ada di akhirat. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, salawat serta salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini, sebagaimana judul yang mungkin sudah disampaikan, yaitu terkait dengan keagungan surat Al-Fatihah. Ya, surat yang tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita, surat yang juga tentunya kita semuanya sudah menghafal. Ada yang belum hafal surat Al-Fatihah? Ya, kalau ada yang belum, ya rada kebangetan. Ya, karena ini adalah surat yang seharusnya paling banyak dihafal oleh kaum muslimin, ya, karena surat ini juga termasuk surat yang tidak asing bagi mereka. Surat ini memiliki keagungan. Oleh karena itu, di kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mempelajari keagungan surat ini,
Akan tetapi sebelum itu kita akan sampaikan beberapa poin terkait dengan surat Al-Fatihah. Yang pertama, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, surat Al-Fatihah ini termasuk surat Makkiyah. Ya, surat Al-Fatihah itu termasuk surat Makkiyah. Apa itu surat Makkiyah? Surat Makkiyah adalah surat yang turun sebelum hijrahnya Nabi SAW ke kota Madinah. Ya, surat Makkiyah adalah surat yang turun sebelum hijrahnya Nabi SAW ke Madinah. Demikian pula ayat yang turun sebelum hijrahnya Nabi SAW, itu surat atau ayat Makkiyah. Surat atau ayat Makkiyah itu surat atau ayat yang turun sebelum hijrahnya Nabi SAW di kota Madinah. Dan ini adalah pengertian yang sempurna dibandingkan dengan pengertian yang mungkin kita pernah mendengarnya, bahwa surat Makkiyah adalah surat yang turun di Mekah. Ya, pengertian bahwasannya surat Makkiyah adalah surat yang turun di Mekah ini kurang lengkap. Ya, kurang sempurna. Karena tidak sedikit ayat yang turun di Madinah lalu kemudian menjadi surat Makkiyah. Ya, tidak sedikit ayat yang turun di Madinah tapi menjadi surat Makkiyah atau ayat Makkiyah. Ya, oleh karena itu pengertian surat Makkiyah adalah surat yang turun sebelum hijrahnya Nabi SAW ke Madinah, sekalipun surat itu turun di Madinah. Ya, sekalipun surat itu turun di Madinah, tapi karena dia terjadi sebelum hijrahnya Nabi, maka ayat ini termasuk surat Makkiyah. Demikian pula pengertian surat Madaniyah. Ya, karena nanti surat itu ada yang Makkiyah, ada yang surat Madaniyah atau ayat Madaniyah. Ini pengertiannya juga bahwa surat atau ayat Madaniyah adalah surat atau ayat yang Allah turunkan setelah hijrah. Ya, setelah hijrah. Sekalipun turunnya ayat tersebut atau surat tersebut di kota Madinah. Jadi sebelum atau sekalipun ayat atau surat itu turun di kota Madinah, kalau dia terjadi setelah hijrahnya Nabi, masuk dalam surat Madaniyah. Ya, masuk dalam surat Madaniyah. Ini pengertian surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Dan Al-Fatihah termasuk surat Makkiyah, ya, surat yang turun sebelum hijrahnya Nabi SAW ke kota Madinah. Poin yang kedua, kita ingin melihat jumlah ayatnya. Ya, jumlah ayat dari surat Al-Fatihah. Jumlah ayat jumlah ayat dari surat Al-Fatihah itu berjumlah 7 ayat. Ini berjumlah 7 ayat. Hadhihi surah hiya 7 ayatin binafsil Quran. Ya, berdasarkan dalil dari Al-Quran, surat ini terdiri dari 7 ayat. Sekalipun para ulama mereka berbeda pendapat
terkait dengan ayat pertama yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini sebagian ulama menyatakan termasuk dalam surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim termasuk dalam surat Al-Fatihah. Sehingga dengan ayat itu dimulailah surat Al-Fatihah. Kemudian ayat kedua, Alhamdulillahirabbil alamin, sampai kemudian ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ayat yang ketujuh. Jadi ayat pertama dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim, ayat yang ketujuh sampai kepada siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tapi sebagian yang lain dari kalangan para ulama menyatakan bahwasanya bismillah itu ayat yang terpisah, bukan termasuk ke dalam seluruh surat dalam Al-Quran, termasuk Al-Fatihah, kecuali di surat Al-An'am. Ya, jadi Bismillahirrahmanirrahim itu bukan ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Bahkan dia juga bukan ayat dari seluruh surat di dalam Al-Quran, kecuali di surat Al-An'am. Ya, di surat Al-An'am kisah Nabi Sulaiman alaihi salam ketika menulis surat kepada Ratu Bilqis, ya, di sana disebutkan ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ya, qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim. Ya, ketika raja atau Ratu Bilqis berkata kepada orang-orang terdekatnya dari kalangan pemerintahannya, dia mengatakan, wahai para raja-raja atau wahai para pendukungku, sesungguhnya telah datang kepadaku satu surat dari Sulaiman, ya, satu surat yang mulia, innahu min Sulaiman, sesungguhnya surat ini dari Sulaiman, wa innahu bismillahirrahmanirrahim, dan isinya adalah dia menulis pertama Bismillahirrahmanirrahim, alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin, ya, janganlah kalian berlaku sombong dan datanglah kepadaku dalam keadaan sudah berserah diri. Ya, itu nanti bisa dilihat di surat An-Naml, maaf, bukan Al-An'am, An-Naml, ya, terkait dengan kisah Nabi Sulaiman dengan, ya, Ratu Bilqis. Jadi surat Al-Fatihah juga termasuk surat yang tidak memiliki ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Artinya itu bukan ayat yang pertama. Ya, kalau begitu berapa jumlahnya kalau Bismillahirrahmanirrahim tidak ikut dalam surat Al-Fatihah? Maka ulama menjawab, ya tetap 7. Ya, tetap 7. Hanya saja nanti di kalimat, ya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, berarti di situ ini ayat yang ke-6. Ya, jadi alhamdulillahirabbil alamin itu ayat yang pertama, ar-rahmanirrahim itu ayat yang kedua, maliki yaumiddin ayat yang ketiga, ihdinas siratal mustaqim ayat yang ke, ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu yang keempat, ihdinas siratal mustaqim ini yang kelima, siratal ladzina an'amta alaihim itu ayat yang ke-6. Kemudian ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu yang ke-7. Jadi sekalipun Bismillahirrahmanirrahim itu tidak digunakan, maka ayatnya tetap jumlahnya 7. Ya. Jadi dalam hal ini memang ada silang pendapat di kalangan para ulama. Akan tetapi jamaah yang dirahmati oleh Allah, ya, terkait dengan ada dan tidaknya Bismillah di dalam surat Al-Fatihah, ya, seharusnya tidak menjadikan antara satu muslim dengan muslim yang lainnya kemudian bertikai dalam perbedaan ini. Ya, karena pembahasan ini adalah pembahasan yang luas. Ya. Oleh karenanya para ulama mengatakan, andaikan ada orang yang dia tidak menganggap Bismillahirrahmanirrahim termasuk dalam surat Al-Fatihah, maka tidak ada masalah. Ya, makanya orang yang sholat mau baca Bismillahnya
ya, tidak dipakai atau bahkan mungkin hanya sekedar dilirihkan atau mungkin dikeraskan, maka ini tidak masalah. Yang penting dia membaca alhamdulillahirabbil alamin sampai selesai. Ya, mau ada atau tidaknya bismillahirrahmanirrahim sebagai ayat pertama ya dari surat Al-Fatihah. Ya, jadi kalau ada orang yang langsung mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin tanpa sekalipun membaca bismillah, maka sholatnya tidak berpengaruh, sholatnya tetap sah. Ya, sholatnya tetap sah walaupun dia tidak memakai bismillahirrahmanirrahim. Demikian pula kalau dia memakainya, ya, menganggap surat Al-Fatihah itu ada bismillahirrahmanirrahimnya, maka ini juga tidak masalah. Intinya ini adalah perbedaan yang sangat luas di kalangan para ulama, dan mereka pun tidak mempermasalahkan, ya, andaikan ada yang kemudian tidak menganggap bismillahirrahmanirrahim bagian dari surat Al-Fatihah. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, yang ketiga di antara poin yang akan kita sampaikan adalah terkait keagungan surat ini. Ya, keagungan surat ini. Kenapa surat ini menjadi surat yang agung di dalam Al-Quran? Tentunya ada sebab yang menjadikan dia termasuk surat yang sangat agung di dalam Al-Quran. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, adapun dalil kenapa surat ini menjadi surat yang agung, ya, sebelum kita sampaikan beberapa alasannya, tapi surat ini merupakan surat yang memiliki kedudukan besar, kedudukan mulia di dalam Al-Quran, karena juga disebutkan dalam sebuah riwayat. Sebuah riwayat, yaitu hadis dari Abu Sa'id bin Al-Mu'alla radhiyallahu ta'ala. Beliau pernah suatu hari sedang sholat, ya, sholat sunnah, kemudian dipanggil oleh Nabi SAW. Akan tetapi Abu Sa'id ini kemudian tidak membatalkan sholatnya, ya, tidak membatalkan sholatnya. Setelah beliau selesai melakukan sholat, maka Nabi SAW kembali memanggilnya. Setelah Abu Sa'id datang kepada Nabi, ya, maka Nabi mengatakan, wahai Abu Sa'id, apakah kamu tidak tahu kalau Nabi memanggil maka harus dijawab, ya? Kalau Allah dan Rasulnya itu memanggil, maka wajib harus dijawab. Ya, jadi termasuk di antara keutamaan Nabi adalah kalau ada umatnya, ya, tentunya sahabat saat itu sedang sholat sunnah, kemudian Nabi memanggil, maka sholat sunnah itu harus dibatalkan. Ya, kemudian mendatangi Nabi yang memanggil. Nah, saat itu sama Abu Sa'id tidak demikian. Beliau tetap melanjutkan sholat sunnah padahal Nabi sedang memanggilnya dan tidak dijawab. Maka kemudian setelah Abu Sa'id selesai sholat, ditanya seperti tadi, kenapa kamu tidak menjawab panggilanku? Ya. Lalu kemudian Nabi mengatakan, ala u'allimuka a'zama suratin fil Qur'an qabla an takhruja minal masjid. Mau enggak aku beritahukan kepadamu satu surat yang sangat mulia dan agung di dalam Al-Quran sebelum kamu keluar dari masjid. Aku ingin memberitahukan kepadamu satu surat yang mulia. Lalu kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, Nabi lupa. Ya, Nabi lupa. Sehingga ketika Nabi akan keluar dari masjid, dicegaklah oleh Abu Sa'id ini. Kemudian dengan mengatakan, wahai Rasulullah, tadi engkau ingin memberitahukan kepadaku tentang ayat yang atau surat yang mulia dalam Al-Quran sebelum aku keluar dari masjid. Ya, lalu kemudian Nabi SAW beliau mengatakan, alhamdulillahi rabbil alamin, hiya sab'ul masani wal Qur'anul azim alladhi utituhu
Lalu kemudian Nabi menyebutkan surat tersebut yang dimulai dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, oleh karena itu, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, tidak sedikit ulama yang berpendapat bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk di dalam surat Al-Fatihah. Ya, karena Nabi diantaranya dalam riwayat ini beliau memulai surat Al-Fatihah itu dengan Alhamdulillahirabbil alamin, bukan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tapi sekali lagi ini adalah perbedaan yang ya luas. Artinya boleh seseorang untuk memilih ya mana yang dia yakini lebih kuat dalam pengetahuannya. Jadi surat ini adalah surat yang mulia, surat yang agung berdasarkan riwayat ini. Maka tentunya ya surat ini menjadi surat yang agung karena ada alasan. Ya, tidak mungkin hanya sekedar ya klaim begitu saja. Tentu karena memiliki beberapa keutamaan ataupun memiliki beberapa keistimewaan yang itu nanti akan kita sebutkan. Ya, jadi kalau ditanya surat yang paling agung di dalam Al-Quran adalah surat Al-Fatihah. Tapi kalau ayat yang paling agung di dalam Al-Quran, maka surat ataupun ayat Kursi. Ya, jadi kalau surat yang paling mulia dalam Al-Quran adalah surat Al-Fatihah, kalau ayat yang mulia di dalam Al-Quran adalah ayat Kursi. Ya, dan seharusnya kedua hal ini, yakni surat Al-Fatihah dan juga surat ataupun ayat Kursi, itu sudah tidak asing lagi bagi kita. Ya, bahkan seharusnya juga sudah kita hafal. Ya, apalagi ayat Kursi. Ya, ayat Kursi ini seharusnya kita sudah hafal karena dia juga menjadi salah satu dzikir yang rutin dilafadzkan oleh seorang muslim dan juga muslimah. Ya, ayat Kursi itu bisa diucapkan atau dilafadzkan menjadi dzikir setelah sholat, ya, sholat wajib. Ya, jadi ada 3 waktu ayat Kursi itu dibaca. Ya, yang pertama adalah ketika sehabis sholat wajib. Ya, hendaknya seorang muslim dan muslimah tidak meninggalkan dzikir dari membaca ayat Kursi. Ya, dalam riwayat disebutkan bahwa tidak ada penghalang bagi orang yang membaca ayat Kursi setelah sholat wajib untuk masuk ke dalam surga kecuali kematian. Jadi keutamaan orang yang rutin membaca ayat Kursi sehabis sholat 5 waktu adalah masuk ke dalam surga. Ya, tidak ada penghalang bagi dia untuk memasukinya kecuali kematian. Ya, karena kalau belum mati, mana bisa dia masuk ke surga? Jadi penghalangnya cuma kematian. Maka rutinkan membaca ayat Kursi ya sehabis sholat wajib. Ya, sholat wajib saja, sholat sunnah tidak. Kemudian juga waktu yang kedua untuk membaca ayat Kursi adalah di pagi dan sore hari. Pagi hari setelah subuh, ya, atau mungkin kalau tidak sempat ketika berangkat dari rumah menuju tempat pekerjaan, ya, di atas motor, di atas mobil, baca ayat Kursi. Ya. Di sore hari setelah asar, mungkin juga ketika pulang dari tempat kerja menuju rumah, ya, dari padang lamun di motor, ya, daripada mungkin membaca, ya, atau mungkin melafadzkan hal-hal yang tidak bermanfaat, maka baca ayat Kursi. Di dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasannya ini bisa menjadi pelindung kita dari gangguan syaitan atau gangguan jin. Ya. Ketika ayat ini dibaca di sore hari, maka akan dilindungi sampai siang atau sampai pagi hari. Kalau dibaca di pagi hari, maka akan dilindungi dari gangguan jin atau syaitan sampai sore hari. Ya, dan kita butuh ini, ya, butuh penghalang ataupun butuh ya pelindung, sehingga dengan membaca ayat Kursi kita bisa terlindungi dari gangguan jin. Dan itu pengakuan jin sendiri. Ya, ketika salah seorang sahabat dia diperintahkan ataupun dia menjaga hasil kurmanya, yang ternyata hasil kurmanya itu berkurang terus,
Setelah diintip ternyata dia mendapati ada seseorang seperti manusia, tapi dia berambut yang sangat tebal sekali di tubuhnya. Ya, di tubuhnya terdapat rambut yang sangat tebal, tapi dia seperti manusia. Kemudian ditangkap. Kemudian dia ditanya, kamu ini jin atau manusia? Abasyariyun ajinniyun, kamu ini jin atau manusia? Dia jawab jin. Ya, kemudian sahabat tersebut mengatakan, apakah seburuk ini Allah menciptakan kalian? Maka jin itu mengatakan, kalau kamu bisa melihat, maka yang lebih buruk daripada aku banyak, ya, yang lebih jelek lagi daripada saya itu banyak. Lalu kemudian sahabat ini bertanya, bagaimana cara kami agar bisa terlindungi dari gangguan kalian? Ya, lalu kemudian jin itu mengatakan, hadhil ayah, ayatul kursi. Ya, ayat ini yaitu ayat kursi. Barang siapa yang membacanya di pagi hari akan terlindungi dari gangguan kami sampai sore hari. Siapa yang membacanya di sore hari maka akan dilindungi dari gangguan kami, yaitu bangsa jin, sampai pagi hari. Ya, makanya ayat kursi hendaknya tidak lupa dibaca di pagi dan sore hari. Demikian pula yang ketiga, ayat kursi itu dibaca di waktu ketika akan tidur. Ya, ketika akan tidur hendaknya ayat kursi ini ya juga dibaca, karena di antara keutamaannya juga akan dijauhkan dari syaitan atau dari jin dan akan mendapatkan penjagaan sampai bangun. Jadi ayat kursi, demikian pula Al-Fatihah, ini dua hal yang sangat mulia dalam Al-Quran. Al-Fatihah menjadi surat yang paling agung, sedangkan ayat kursi menjadi ayat yang paling agung. Baik, jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, lalu apa penyebab surat Al-Fatihah menjadi surat yang paling agung? Yang pertama, karena surat ini adalah rukun dalam sholat. Surat Al-Fatihah atau membaca surat Al-Fatihah adalah rukun dalam sholat. Ya, ini penyebab pertama kenapa surat ini menjadi surat yang agung. Ya, karena dia menjadi bacaan yang rukun, ya, menjadi rukun dalam sholat seseorang. Rukun sholat, kalau ditinggalkan maka sholatnya tidak sah. Ya, kalau sudah menjadi rukun, kalau tidak dikerjakan maka sholatnya tidak sah. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sholat seseorang yang di dalamnya tidak dibacakan surat Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Ya, sekali lagi, sholat yang di dalamnya tidak dibacakan surat Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Berbeda dengan surat yang lain. Ya, berbeda dengan surat yang lainnya. Membaca surat yang lain tidak menjadi sebuah rukun dalam sholat. Jadi andaikan ada orang yang sholat kok hanya membaca Al-Fatihah tok, tidak ditambah dengan surat yang lain, cukup dan sah sholatnya. Tapi kalau ada orang yang sholat dari awal sampai akhir baca surat Al-Baqarah, ya, selesai, tapi dia tidak membaca surat Al-Fatihah dalam sholatnya, maka sholatnya tidak sah. Ya, ada orang yang sholat maghrib misalnya, ya, dalam sholatnya dia membaca surat Al-Baqarah dari awal sampai akhir, itu luar biasa. Tapi dia tidak membaca Al-Fatihah di dalam sholat tersebut, maka sholatnya tidak menjadi sah, ya, tidak dianggap. Tapi kalau seseorang hanya membaca Al-Fatihah sekalipun tidak menambah surat yang lain, maka sholatnya sah. Ya, Nabi SAW mengatakan, la salata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Ya, tidak dianggap sholat, tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah saat dia melaksanakan sholat tersebut.
Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, bagi siapa sholat yang tidak sah tanpa Al-Fatihah? Bagi imam dan juga orang yang sholat sendiri. Ya, jadi kalau orang yang sholat sendiri atau imam kok ketika sholat tidak membaca surat Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Adapun bagi makmum, maka terjadi silang pendapat di kalangan para ulama. Ya, jadi kita pertegas kembali, sholat yang tidak sah tanpa membaca Al-Fatihah itu bagi imam dan orang yang sholat sendiri, baik sholatnya sunnah atau mungkin dia ketinggalan tidak sholat wajibnya, kemudian dia sholat sendiri, maka mau tidak mau harus membaca surat Al-Fatihah. Adapun untuk makmum, maka terjadi silang pendapat. Ada ulama yang berpendapat harus membaca. Ya, bagi makmum, bagi makmum harus membaca Al-Fatihah. Ya, mereka berdalil dengan sabda Nabi, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat, artinya sholatnya tidak sah bagi dia yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Ya, bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan, apabila salah seorang di antara kalian melaksanakan suatu sholat, kemudian dia tidak membaca Al-Fatihah di dalamnya, maka sholat itu adalah sholat yang tidak sempurna. Ya, sholatnya cacat. Sholatnya cacat. Ini bagi pendapat yang pertama yang mengatakan bahwasannya makmum pun harus membaca Al-Fatihah. Pendapat yang kedua, tidak harus. Ya, makmum tidak harus membaca Al-Fatihah dalam sholatnya berjamaah. Berdasarkan riwayat Nabi SAW yang mengatakan bahwa qiraatul imam qiraatul makmum. Ya, bacaan imam itu sudah mewakili bacaan makmum. Ya, tadi kan imam harus membaca Al-Fatihah, itu sudah mewakili makmum. Ya, makanya imam itu juga berat. Makanya imam itu juga dalam Islam ada kriterianya. Ya, makanya menjadi imam dalam Islam ya tidak sembarangan, karena tugasnya berat. Ya, dia termasuk orang yang mewakili orang-orang yang ada di belakangnya. Salah satunya adalah dalam hal bacaan, qiraatul imam, qiraatul makmum. Ini pendapat yang kedua. Adapun pendapat yang ketiga, pertengahan, Pak. Ya, pertengahan. Bagaimana bentuk pertengahannya? Yaitu kalau imamnya membaca keras, maka makmum diam dan mendengarkan bacaan imam. Ya, berdasarkan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an, dan apabila dibacakan kepada kalian Al-Qur'an, fastami'u lahu, dengarkan bacaan tersebut. Wa ansitu, dan diamlah kalian, la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat. Ya, jadi dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kita, kalau kita dibacakan Al-Quran ya, dalam sholat, berarti kita sedang dibacakan Al-Quran dengan suara yang keras itu, maka fastami'u lahu, dengarkan bacaan itu, dengarkan ya. Wa ansitu, dan diamlah. Sehingga kalau makmum pas imamnya baca dia juga baca, berarti tidak mendengarkan, tidak diam, berdasarkan ayat ini ya, la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat. Lalu kemudian jika imamnya membaca dengan sir ya, berarti dengan lirih, tidak dikeraskan, maka saat itulah makmum membaca Al-Fatihah ya, berdasarkan riwayat la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Ya, tidak sah sholat seseorang apabila tidak membaca surat Al-Fatihah. Ini pertengahan ya, jadi kalau sholat maghrib misalnya, maka 2 rakaat pertama mendengarkan dan diam, karena saat itu imamnya sedang membaca keras. Kemudian ketika ayat yang terakhir atau rakaat yang terakhir ya, maka dia diam ataupun dia membaca, karena saat itu imam membacanya dengan sir atau dengan pelan. Dan itu berlaku bagi seluruh sholat yang lainnya. Sholat duhur ya, sholat duhur sir semua, berarti saat itu dari awal rakaat sampai terakhir rakaat makmum membaca
Al-Fatihah dan seterusnya ya di sholat-sholat yang lainnya. Jadi ada 3 pendapat dalam masalah ini, dan tentunya ini juga perkara yang luas pembahasannya, dan para ulama juga mempersilahkan kita mau memilih yang mana. Apakah tetap membaca Al-Fatihah itu juga bagus bagi makmum, atau sama sekali tidak, itu juga tidak masalah bagi makmum, atau memilih pendapat yang ketiga yaitu pertengahan. Ya, itu juga tidak masalah. Jadi ini salah satu di antara sebab kenapa surat Al-Fatihah menjadi surat yang agung. Ya, karena dia menjadi salah satu rukun dari rukun-rukun sholat. Ya, yang mana kalau sholat seseorang tidak memakai surat Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah, terutama bagi orang yang sholat sendiri dan juga orang yang menjadi imam. Kemudian alasan yang kedua, rahimani wa rahimakumullah, terkait sebab kenapa surat ini menjadi surat yang agung. Karena surat Al-Fatihah merupakan cahaya. Surat Al-Fatihah adalah cahaya. Surat Al-Fatihah adalah cahaya. Ya, sebagaimana sholat disebut sebagai nurun. As-sholatu nurun. Ya, sholat adalah cahaya. Berarti sholat ini perkara yang penting. Ya, perkara yang sangat penting. Demikian pula wudhu. Ya, anggota tubuh wudhu nanti di akhirat itu akan bersinar, akan mengeluarkan cahaya. Ini juga menunjukkan bahwasanya wudhu adalah perkara yang sangat penting. Ya, demikian pula Al-Fatihah disebut sebagai nurun, cahaya, juga menunjukkan bahwasanya Al-Fatihah adalah surat yang sangat penting. Dalil yang menunjukkan hal ini adalah hadis dari Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan, bainama Jibrilu qa'idun indan Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a naqidun min fawqih. Jadi suatu hari Malaikat Jibril alaihissalam pernah duduk di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian beliau, yakni Malaikat Jibril, mendengar suara keras dari atas. Ya, mendengar suara keras dari atas. Farafa'a ra'sah, lalu kemudian Malaikat Jibril mengangkat kepalanya melihat ke arah atas. Faqala, lalu kemudian Malaikat Jibril mengatakan, hadza babun minas sama. Suara keras ini berasal dari pintu langit yang sedang dibuka. Ya, pintu langit yang sedang dibuka. Futihal yauma lam yuftah qattun illal yaum. Yang mana pintu langit ini baru dibuka hari ini dan tidak pernah dibuka sebelumnya. Ya, ini tentunya perkara gaib. Ya, bahwa di langit sana ada pintu. Ya, bagaimana bentuknya, seberapa besarnya, wallahu a'lam bishawab, tidak disebutkan. Ya, tapi yang jelas kalau kita ya pernah membaca kisah Isra Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau pun ketika melewati langit satu persatu sampai langit yang ketujuh, ada pintu di sana. Ya, sehingga minta dibukakan. Ya, ketika dibarengi sama Malaikat Jibril, maka Malaikat Jibril meminta supaya dibukakan pintu tersebut. Ya, kemudian dibuka, Nabi masuk, terus sampai langit ketujuh. Ya, menunjukkan bahwasanya di langit ada pintu, tapi bagaimananya dan berapa besarnya dengan pula sifat-sifatnya, wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi kisah ini, Malaikat Jibril ketika sedang duduk di samping Nabi mendengar suara keras dari atas. Ya, ketika Malaikat Jibril melihat ke atas, ya, beliau mengatakan bahwasanya ya, suara itu berasal dari pintu langit yang sedang dibuka hari ini, yang sebelumnya belum dibuka. Fanazala minhu malakun, lalu kemudian keluarlah dari pintu tersebut malaikat. Faqala, lalu kemudian Malaikat Jibril mengatakan, hadza malakun nazala ilal ardi lam yanzil qattun illal yaum. Ini adalah malaikat yang baru saja turun hari ini, yang sebelumnya dia belum pernah turun ke dunia. Ya.
Jadi malaikat itu juga ada yang belum pernah ke dunia. Ya, salah satunya adalah malaikat ini yang turun dari pintu langit yang tadi dibuka. Ya, kata malaikat Jibril, sebelumnya dia belum pernah turun ke bumi. Hanya khusus hari ini dia turun ke bumi. Fasallama, lalu kemudian malaikat itu ya mendatangi Nabi SAW, kemudian memberikan salam. Kemudian dijawab oleh Nabi, kemudian malaikat Jibril mengatakan, atau malaikat tadi yang turun mengatakan, absyir binuraini, bergembiralah wahai Muhammad dengan dua cahaya yang akan diberikan kepadamu. Lam yu'tahuma nabiyyun qablak, yang belum pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelum kamu. Jadi absyir binuraini, ya, bergembiralah wahai Muhammad dengan adanya dua cahaya yang akan diberikan kepadamu yang belum pernah diberikan kepada nabi sebelummu. Apa itu? Yang pertama, Fatihatul Kitab. Ya, yang pertama adalah Al-Fatihah. Ya, Fatihatul Kitab ini salah satu nama dari surat Al-Fatihah. Ya, tadi saya lupa terkait nama-nama surat Al-Fatihah. Mungkin nanti bisa disampaikan di akhir-akhir. Tapi salah satu nama dari surat Al-Fatihah adalah Fatihatul Kitab, pembuka kitab. Ya, jadi kalau kita membuka Al-Fatihah, yang pertama kali surat muncul adalah Al-Fatihah. Ini cahaya yang pertama. Cahaya yang kedua adalah wa khawatimu suratil Baqarah, yaitu dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Ini juga termasuk cahaya. Bahkan dalam hadis ini dikatakan bahwasanya lam taqra biharfin minhuma illa utita, dan tidaklah engkau meminta kepada Allah dengan membaca dua ayat terakhir itu kecuali Allah akan mengabulkannya. Oleh karena itu, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah ini juga hendaknya menjadi zikir rutin kita, terutama sebelum tidur. Jadi kalau sebelum tidur, hendaknya di antara surat dan ayat yang dibaca adalah surat ya Al-Falaq, kemudian Anas, kemudian Al-Ikhlas. Selain itu juga ada ayat, yaitu ayat kursi yang tadi sudah kita sebutkan, kemudian dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Ya, namanya membaca boleh dengan hafalan, boleh dengan dibaca kalau memang belum hafal sebelum tidur. Ya, keutamaannya ya Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi orang yang tidur tersebut. Ini jangan lupa untuk dibaca dua surat terakhir dari surat Al-Baqarah. Karena ini termasuk apa? Termasuk ya zikir yang hendaknya menjadi rutinitas seorang muslim dan muslimah sebelum tidurnya. Dan dalam riwayat ini ya dikatakan bahwasanya tidaklah ayat itu dibaca ya kecuali akan diberikan keutamaannya. Ya, karena di dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah itu juga ada doa-doa kita. Ya, doa-doa agar kita diampuni, agar kita tidak diazab dan seterusnya, dan Allah akan mengabulkannya. Kemudian sebab yang ketiga atau yang selanjutnya, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kenapa surat Al-Fatihah menjadi surat yang agung? Karena surat ini bisa menjadi obat. Ya, surat ini bisa menjadi obat. Bahkan tidak cuma obat hati ya, yang sedang gelisah, yang sedang tidak baik-baik saja, sedang tidak nyaman, sering baca surat ini. Ya, lafadzkan surat ini. Sedang sedih dan seterusnya, ya, baca surat ini agar kemudian mendapatkan obatnya. Bahkan surat ini juga ternyata bisa dipakai untuk mengobati obat-obat ataupun mengobati sakit-sakit yang terlihat. Ya, seperti sengatan binatang, atau mungkin sedang panas, ya, tubuh kita mungkin sedang tidak baik-baik saja, maka ruqyah dengan membaca ini, surat Al-Fatihah. Ya, dan di antara dalil yang menunjukkan hal ini adalah riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala ketika beliau menyebutkan bahwasanya di antara beberapa sahabat ini pernah melakukan safar.
ya, pernah melakukan perjalanan yang kemudian mereka pernah singgah di salah satu perkampungan orang-orang Arab, ya, mungkin orang-orang Arab Badui. Sesampainya mereka di perkampungan tersebut, sampailah kabar bahwa pemimpin kampung tersebut sedang disengat binatang kakinya, ya, dan yang menunjukkan bahwasannya sengatan tersebut benar-benar parah, ya, benar-benar mengganggu pemimpin kabilah atau pemimpin suku di suku Baduy itu, karena menjadikan suku ketuanya ini merintih kesakitan, kemudian kakinya bengkak, kemudian tidak bisa berjalan. Ya, ini menunjukkan bahwa sengatan tersebut sengatan yang tidak sepele, ya, karena menjadikan ketua sukunya ini sampai seperti itu. Oleh karena itu anak buahnya, ya, mereka pontang-panting mencari obat, ya, cari sana cari sini, mungkin juga obat-obat yang mereka sudah biasa pakai ternyata tidak mandi. Ya, akhirnya salah seorang di antara mereka mengatakan, bagaimana kalau kita tanya orang-orang yang baru saja datang itu, ya, siapa tahu mereka membawa obat atau memiliki obat yang bisa menyembuhkan, ya, ketua kita ini. Maka datanglah mereka kepada, ya, rombongan sahabat tersebut. Kemudian ditanya, apakah kalian memiliki obat yang bisa membantu penyembuhan ketua kami yang sedang digigit atau sedang digigit oleh binatang? Maka kemudian salah satu dari mereka mengatakan, na'am, ya, kami punya. Ya, lalu kemudian datanglah para sahabat ke ketua suku itu, kemudian diludahi, ya, atau ditiup, tapi sebelumnya dia membaca surat Al-Fatihah. Jadi cuma dibacakan surat Al-Fatihah. Setelah itu kemudian luka yang tadi ada di kakinya ketua raja tersebut atau ketua daripada suku tersebut, ya, ditiup, ya, ditiup, dan dengan izin Allah sembuh. Ya, ketua mereka bisa berdiri, bahkan bisa berjalan. Saat itu juga sembuh, ya, tidak menunggu lama. Lalu kemudian, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ketua suku tersebut dan juga kabilahnya, mereka memberikan upah kepada para sahabat dengan segerombolan kambing yang banyak. Ya, maka dari sini, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dapat diambil, ya, kesimpulan bahwa di antara fungsi dan keagungan daripada surat Al-Fatihah, dia bisa menjadi obat. Ya, dia bisa menjadi obat, dan bisa jadi obat ini pun kemudian bisa disandingkan dengan obat-obat yang lain. Ya, mungkin herbal atau mungkin obat-obat yang lain. Jadi ini bisa digunakan sebagai obat. Oleh karena itu, ketika kita sedang mengalami tubuh kita ini tidak enak badan dan seterusnya, maka selain meminum atau memakan obat-obat yang juga menjadi penyebab agar tubuh kita sehat, maka biasakan juga dengan membaca surat Al-Fatihah. Ya, kalau ada yang sakit dari bagian tubuh kita pegang, kemudian bacakan surat Al-Fatihah dengan penuh kepercayaan. Ya, dengan penuh kepercayaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, Allah yang menyembuhkan, tapi dengan sebab membaca surat Al-Fatihah. Ya, karena para sahabat, ya, demikian. Mereka pernah melakukan pengobatan dengan membaca surat Al-Fatihah. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, termasuk di antara keagungan atau penyebab kenapa surat ini menjadi surat yang agung adalah karena surat Al-Fatihah merupakan dialog antara Allah dengan hambanya. Jadi kenapa surat Al-Fatihah menjadi surat yang agung? Karena surat ini adalah dialog antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sebuah riwayat, Nabi SAW pernah bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Berarti ini adalah hadis qudsi, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
Ya, Allah berfirman dalam riwayat itu, qasamtus sholata baini wa baina abdi nisfaini walil abdi wali abdi ma sa'ala. Aku telah membagi sholat menjadi dua bagian. Satu antara hubungan aku dengan hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia inginkan akan aku kabulkan. Ya, jadi dalam ayat ini ataupun dalam riwayat ini, ya, Allah berfirman dengan mengatakan bahwasanya aku membagi sholat. Ya, sholat ini maksudnya Al-Fatihah. Ya, dan ini salah satu nama lain dari surat Al-Fatihah adalah suratus sholah. Ya, surat as-sholah. Ya, Allah membagi Al-Fatihah antara dirinya dan antara hambanya itu dua bagian. Dan untuk hamba apa yang dia inginkan. Fa idza qala al-'abdu, ketika hambaku mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Lihat ya ayat surat ini, ayat ini atau riwayat ini, Allah juga mulai dengan mengucapkan alhamdulillah. Ya, bukan bismillahirrahmanirrahim, tapi apa? Alhamdulillah. Kita akan menyebutkan Al-Fatihah. Tapi sekali lagi ini adalah perbedaan yang luas, dan insyaallah tidak ada masalah antara yang menetapkan bismillah sebagai ayat pertama dari surah Al-Fatihah ataupun tidak. Jadi ketika hamba mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, Allah berfirman hamidani abdi. Wah, hambaku sedang memujiku. Jadi kalau kita pas mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, berarti kita sedang memuji Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman, hambaku sedang memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, dan kalau hamba sedang mengucapkan ar-rahmanir rahim, Allah berfirman asna alayya abdi. Hambaku sedang menyanjungku. Ya, sedang menyanjungku. Wa idza qala maliki yaumiddin, dan ketika kita atau hamba itu mengucapkan maliki yaumiddin, Allah berfirman majjadani abdi. Ya, hambaku telah membesarkanku. Ya, telah mengagungkanku. Kemudian apabila dia mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah berfirman inilah bagian antara aku dengan hambaku. Wali abdi masa'ala, terserah hambaku dia mau minta apa. Ya, maliki yaumiddin atau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian tentu yang kita minta adalah ayat setelah itu, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Dari situ ya Allah mengatakan hada baini wa baina abdi. Ini adalah urusan aku dengan hambaku. Ya, dan hambaku minta apa, aku akan berikan. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam surat Al-Fatihah ini ada permintaan kita kepada Allah. Ya. Juga ada janji kita kepada Allah. Juga ada pujian kita kepada Allah. Jadi dari alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, ya ini pujian kita kepada Allah. Kemudian janji kita kepada Allah adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami meminta pertolongan. Itu janji kita, bahwa kita itu hanya menyembah kepada Allah, kita itu hanya meminta pertolongan kepada Allah. Setelah itu kemudian kita berdoa. Itu doa kita kepada Allah di surat Al-Fatihah, yaitu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka, dan bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, dan juga jalan orang-orang yang Engkau sesatkan. Itu yang kita minta kepada Allah. Dan setiap kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim sampai waladhdallin, Allah mengatakan hada baini wa baina abdi wali abdi masala. Ya, ini adalah urusan aku dengan hambaku, dan hambaku boleh minta apa saja kepadaku. Jadi itu doa kita kepada Allah, dan Allah akan mengabulkannya. Oleh karenanya ya, surat ini merupakan surat yang agung karena dia termasuk dialog ya antara seorang hamba dengan Allah tabaraka wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi itu
Di antara sebab ya kenapa surat ini menjadi surat yang agung di dalam Al-Qur'an, karena memiliki sebab-sebab yang banyak. Tadi dia menjadi rukun dalam rukun salat. Kemudian juga surat ini bisa menjadi obat. Surat ini juga kemudian ternyata adalah dialog antara kita hamba dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan juga surat ini merupakan surat yang memiliki cahaya. Yang namanya cahaya, maka akan memberikan cahaya bagi pelakunya, pembacanya, baik di dunia maupun di akhirat. Demikian pula sebagaimana cahaya solat, maka solat pun akan memberikan cahaya kepada orang yang melakukannya, baik di dunia maupun juga di akhirat. Kemudian yang terakhir, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, tadi kita akan menyebutkan beberapa nama dari surat Al-Fatihah. Ya, beberapa nama dari surat Al-Fatihah. Dan ini pun sebenarnya juga menjadi salah satu sebab kenapa surat ini surat yang agung. Ya, karena dia memiliki nama yang banyak. Ya, memiliki nama yang banyak, tidak cuma satu. Yang pertama, nama lain dari surat Al-Fatihah adalah Fatihatul Kitab. Ya, tadi di dalam riwayat yang ayat ini atau surat ini menjadi surat yang bercahaya adalah karena Al-Fatihah itu sendiri, dan malaikat menyebutkan dia adalah Fatihatul Kitab. Ya, namanya Fatihatul Kitab, pembuka Al-Quran atau pembuka kitab. Artinya Fatihatul Kitab, pembuka kitab atau pembuka Al-Quran. Nama yang lainnya, yang kedua, disebut dengan Ummul Quran. Ya, Ummul Quran atau induknya Al-Quran. Ummul Quran artinya adalah induknya Al-Quran. Ya, kenapa bisa dikatakan induk? Karena Al-Fatihah adalah ringkasan dari isi Al-Quran. Jadi kata para ulama, ikhwan fillah, kitab-kitab yang turun, yang diberikan kepada beberapa para nabi, itu kalau diringkes semuanya ada di Al-Quran. Ya, semuanya ada di Al-Quran. Dan Al-Quran isinya dari awal sampai akhir, kalau diringkes itu di surat Al-Fatihah. Ya, kalau diringkes di surat Al-Fatihah. Dan surat Al-Fatihah kalau diringkes lagi, itu terletak pada kalimat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, itu kata para ulama demikian. Jadi kalau kitab-kitab dari Zabur, Taurat, Injil, kemudian Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, itu kalau dikumpulkan semuanya, kemudian dijadikan ringkasan, maka ada di Al-Quran. Al-Quran yang 30 juz, dari juz pertama sampai juz terakhir, kalau diringkas ada di surat Al-Fatihah. Makanya Al-Fatihah juga disebut Ummul Quran, induknya Al-Quran. Dan kalau Al-Fatihah masih mau diringkas, intisarinya ada di kalimat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nama lain dari surah Al-Fatihah adalah Ar-Ruqyah. Ya, Ar-Ruqyah. Peruqyah atau ruqyah itu kalau bahasanya jampi-jampi sebenarnya. Ya, kalau di bahasa Indonesia kan ruqyah itu jampi-jampi, cuma jampi-jampi bukan dari dukun. Ya, tapi jampi-jampi dari Al-Quran atau dari doa-doa Nabi yang sahih. Ya, ruqyah artinya jampi-jampian. Tadi dalilnya sudah kita sebutkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala. Kemudian nama lain dari surat ini adalah Asy-Syafiyah. Asy-Syafiyah yaitu obat. Ya, Asy-Syafiyah atau obat. Nama lain dari surat Al-Fatihah adalah As-Sab'u Al-Masani. Asy-Syafiyah tadi artinya adalah obat. Sekarang As-Sab'u Al-Masani, atau artinya adalah 7 ayat yang diulang-ulang. As-Sab'u Al-Masani, ya, 7 ayat yang diulang-ulang. Nama lainnya adalah As-Shalah. Ya, As-Shalah, yang artinya adalah doa. Ya, jadi sholat itu kalau secara bahasa artinya doa. Tapi kalau secara istilah ya
ibadah kepada Allah yang dimulai dari takbiratul ihram ya diakhiri dengan salam, itu sholat. Tapi kalau sholat secara bahasa artinya adalah doa ya. Jadi surat Al-Fatihah juga disebut dengan suratus sholat ya, suratnya sholat atau doa. Berdasarkan hadis yang terakhir tadi, hadis qudsi, ketika Allah mengatakan qasamtu as-sholat baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini terkait dengan keagungan surat Al-Fatihah. Oleh karena itu, sekali lagi hendaknya surat ini benar-benar menjadi bacaan rutinitas kita, apalagi kita melaksanakan sholat. Ya pasti akan membaca surat ini. Kemudian di luar sholat pun hendaknya surat ini juga dijadikan sebagai bacaan, bisa kita jadikan sebagai obat ataupun untuk meruqyah. Demikian pula untuk hal-hal yang lainnya. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.